Oke, bagian selanjutnya dari kapasitor itu bagaimana konsep dari kapasitor seri dan kapasitor paralel. Jadi secara gambar, seri sama paralel itu sebenarnya mirip seperti resistor ya. Seri itu yang sambung menyambung begini, sementara kalau paralel atas bawah begini ya, kakinya namanya sama semua waktu itu ya. Nah, perbedaannya adalah rumusnya. Kalau seri justru rumus C totalnya itu seperti rumus paralelnya resistor, yaitu seper. Nah, kalau paralelnya kapasitor itu justru dijumlahin aja. Gitu, ya. Nah, bedanya lagi sama si resistor, kalau di resistor itu ada arus yang mengalir, kalau di kapasitor karena ini dua keping yang terpisah, jadi dia tidak punya arus yang mengalir, nggak ada arusnya, tapi adanya muatan, ya. Jadi kan Q C kali V gitu kan dasarnya ya. Jadi adanya Q-nya, Q ini sebagai pengganti arus dan cara kerjanya akan mirip seperti arus. Jadi kalau seri ini Q-nya akan sama. Jadi kalau seri V-nya yang terbagi. Nah, berdasarkan rumus pembagi tegangan ya. Pembagi tegangan karena Q-nya sama, Q, C dan V itu berbanding terbalik. Jadi V1 banding V2 banding V3 itu nanti akan seper C1 banding seper C2 banding seper C3. Sementara kalau paralel itu tegangannya yang sama. Sehingga Q-nya yang terbagi. Pembagi muatan. Jadi muatannya akan kepecah-pecah kayak arus. Ada Q1, Q2, Q3 gitu. Pembagi muatan Q1 banding Q2 banding Q3 untuk yang ini. Q sama C itu berbandingnya lurus. Jadi C1 banding C2 banding C3. Seperti itu konsepnya. Kalau seri yang sama muatannya, tegangannya terbagi. Kalau paralel yang sama tegangannya, muatannya yang terbagi. Oke. Nah, kita lihat contoh soalnya dulu. Mulai dari yang sederhana ya. Ada 3 buah kapasitor, masing-masing 6 mikro, 12 mikro, 4 mikro dirangkai seri. Kalau diilustrasiin lebih jelas ya. Misalnya ini ada C1, ada C2, ada C3, 6, 12, 4. Dirangkai seri lalu dikasih sumber tegangan 8 volt. Berapakah tegangan pada kapasitor 4 mikro? Berarti yang ditanya cuma yang ini doang nih. Berarti nanti V3 gitu ya. Nah, ini ada dua cara penyelesaian ya. Berdasarkan konsep seri paralel, berarti pertama kita cari dulu C totalnya berapa. Seper C total berarti seper 6 tambah seper 12 tambah seper 4. Berapa nih? Ini dapatnya 2. C totalnya kita dapat 2 mikrofarad. Lalu kita cari Q. Q totalnya juga. Q total berarti C total kali V. C totalnya 2, V-nya 8. Berarti kita dapat 16 mikrokolom. Nah, baru kita cari V3. Q total, itu kan Q yang keluar dari sini ya. Ini akan, karena ini seri berarti Q-nya sama. Akan sama dengan Q1, Q2, dan Q3. Jadi nanti Q, C kali V, Q-nya kita pakai Q total tadi. C-nya kita pakai 4 mikrofarad tadi, punyanya si C3 ya. Maka kita akan dapat V3-nya. V3-nya 4 volt. Gitu. Mikronya bisa dicoret. Nah, ini kalau cara manual, kita cari satu persatu konsep seri paralel. Tapi kalau kita pakai konsep, karena ini seri ya, seri itu tegangannya terbagi. Pembagi tegangan. Kalau kita pakai konsep pembagi tegangan juga bisa. Cara lain.
pembagi tegangan. V1 banding V2 banding V3 adalah tadi kan Q C kali V, berarti C sama V berbanding terbalik. 1 per C1 banding 1 per C2 banding 1 per C3, berarti 1 per 6 banding 1 per 12 banding 1 per 4. Kalau semuanya kita kali 12, berarti dapatnya 2 banding 1 banding 3. Nah, yang ditanya V3. V3 itu 3 bagian. Jadi V3-nya 3 per 2 tambah 1 tambah 3. Gitu ya. Kali 8 volt. Kali 12. 1 per 6, 1 per 12, 1 per 4 ya. Dikali 12 ya. 3 per 6 kali 8 volt. Berarti hasilnya 4 volt. Nah, hasilnya sama ya. Nah, ini dulu konsep seri. Kebetulan ini soalnya seri. Jadi ada 2 pendekatan. Kamu bisa cari dulu Q total atau langsung pakai pembagi tegangan. Oke, kita lihat lagi contoh soal lainnya. Ada 5 kapasitor. C1, C2, C3, C4, C5. Susunannya udah jelas seperti itu. Dikasih tegangan 6 volt. Ya. Kemudian yang ditanya adalah berapakah muatan listrik pada C4. Yang di sini nih. Q4 saya sebutnya ya. Nah, jadi ini kan tentu saja seperti konsep manualnya, ini ada Q total yang keluar. Kemudian Q total ini di sini sama dengan Q1, di sini sama dengan C5. Tapi ketika di percabangan ini akan terpecah. Ada yang Q23 yang jalur atas dan Q4 jalur bawah. Ya, langkahnya pertama kita cari dulu tetap C totalnya. Ini jelas di seri 2 sama 3 di seri. Jadi 1 per C23 sama dengan 1 per 3 tambah 1 per 6. C23 nya dulu kita dapat 1 per 3 tambah 1 per 6 itu setengah, berarti ini 2 mikrofarad. Kemudian di paralel sama 4, C23 4. Paralel tuh tinggal jumlahin aja ya. Yang atas ini 2, yang bawah 7. Jadi 2 tambah 7. 9 mikrofarad C234-nya. Nah, lalu C234 ini di seri sama sebelah-sebelahnya. C1 sama C5. Itu akan dapat C total. Jadi 1 per C total sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C234 tambah 1 per C5. Jadi 1 per C total sama dengan 1 per C1. C1-nya 18 tambah 1 per C234. 234 tadi kita tahu 9 tambah 1 per 18 lagi. C totalnya kita dapat. Ini dapatnya 18, 9, 18. Dapatnya 81 per 5. 16,2 mikrofarad. Nah, tegangannya 6 volt. Dari sini kita cari Q totalnya dulu. Q total sama dengan C kali V. C-nya C total 16,2 mikrofarad kali 6. Ini dapatnya 97,2 mikrokolom. Nah, ini baru dapat Q total ya. Pertanyaannya adalah Q4 yang mengalir di C4. Nah, Q total ini di percabangan ini akan kepisah atas sama bawah. Jadi kita pakai rumus pembagi muatan. Ya, Q23 banding Q4 sama dengan C23 banding C4. C23 kita tahu hasilnya 2, C4 hasilnya 7. Nah, yang kita butuhin nanti Q4, angka 7. Jadi Q4 itu adalah 7 per 2 tambah 7 kali 97,2. 7 per 9 kali 97,2. Ini dapatnya 75,6 mikrokolom.
Seperti itu. Bisa juga dalam seri paralel yang agak kompleks seperti ini. Kapasitornya cukup banyak. Oke, kita lihat lagi variasi soal yang lain. Berarti kan kapasitor, rangkaian kapasitor di bawah. Bila muatan C3 adalah 3 mikro, nah ini dia cuma kasih tahu C3-nya nih di sini. Q3 3 mikro. Maka berapa besarnya beda potensial pada tegangan tersebut? V totalnya ini berapa? Gitu. Cuma dikasih tahu Q3 doang. Ya, jadi langkah pertama ya kita pakai yang udah dikasih tahu itu Q3. Q3 itu adalah C3 kali V3. C3, jadi 3 mikro sama dengan 1 mikrofarad kali V3. V3-nya dapat 3 volt. Nah, V3 ini kan C3 ini paralel sama C4 ya. Berarti V3 kalau paralel itu V-nya sama, akan sama dengan V4, akan sama dengan V34 saya sebutnya. Gitu. Yaitu 3 volt. Nah, sementara itu ini secara paralel C34 paralel itu tinggal jumlah doang, 1 tambah 1, berarti 2 mikrofarad. Nah, pakai ini kan rangkaiannya kan seri antara C1, C2, dan C34. Mereka bertiga seri. Jadi kalau seri akan ada pembagi tegangan. Kita bisa cari nih V1 banding V2 banding V34 gitu ya. Akan perbandingannya V sama C itu berbanding terbalik. Seper. Kalau tadi yang ini berbanding lurus ya, pembagi muatan ya. Kalau pembagi tegangan berbandingnya terbalik. Jadi seper C1 banding seper C2 banding seper C3. Seper C1 itu seper 3 banding seper 6 banding seper 2. Kalau kita rapiin kali 6 dapatnya 2 banding 1 banding 3. Nah, yang diketahui kan V34, yaitu 3 bagian. Kita butuhnya V total. Nah, ini agak ngebalik ya. Kalau kita cari V total, justru yang bagian atas itu totalnya mereka semua. 2 tambah 1 tambah 3, dibagi yang dikasih tahu, 3-nya, kali 3 volt. Nah, oke, coret, jadinya 6 volt. Gitu. Case-nya agak beda, yang ini justru mau cari V totalnya. Ya, kurang lebih begitu tuh rangkaian-rangkaian seri paralel dari kapasitor, hanya kapasitor aja ya. Nah, ada satu variasi lain kalau rangkaiannya ada kapasitor sekaligus resistor. Sekaligus baterainya lebih dari satu. Jadi ini kalau yang seperti ini, biasanya kita pakai loop seperti bab listrik dinamis. Ya, kapasitornya kapasitor AB ini. Berapakah potensial AB dan keping mana yang positif? Jadi langkah pertama, kita buat dulu loopnya. Misalnya bikin loop seperti ini, ya. Loop I. Persamaan loop I dulu. Baterainya dulu kena min 8. Loop kan rumusnya sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0 ya. GGL-nya dulu min 8 plus 12. Kemudian plus I-nya ngelewatin 8 ohm, 8 ohm. Yang tengah itu, yang jalur ini, itu nggak dilewatin arus ya, karena putus di kapasitor. Jadi 8 ohm, 8 ohm. Sama dengan 0. Berarti 16I sama dengan min 4, I-nya dapatnya min 1/4 ampere. Nah, kebetulan dapatnya ini min, kalau min itu berarti arah yang kita tentuin salah. Loop ungu ini salah, berarti saya balik arah putarnya. Jadi begini, arah arus ya. Gitu ya, waktu listrik dinamis, ini variasinya. Dah. Lalu pertanyaan pertama dulu, tentukan VAB. VAB ya. VAB kamu boleh pakai beberapa jalur dari A ke B. Ya. Pilihannya bisa jalur atas seperti ini, atau jalur bawah.
gitu ya. Saya pilih jalur bawah dulu karena lebih searah sama arus ungunya. Ya, jadi VAB jalur bawah. Kita mulai dari baterai, kenanya plus 12 min 8. Plus 12 plus 8. Jadi 12 tambah 8 tambah I kali resistor yang dilewatin oleh arus. Yang 2 ohm ini nggak dilewatin arus, nggak usah dipikirin. Yang dilewatin cuma 8, jadi I kali 8. Jadi 20 tambah I-nya tadi I-nya seperempat ya, seperempat kali 8. Berarti 22 volt gitu. VAB-nya 22 volt. Keping mana yang positif? Kebetulan ini VAB dapatnya positif, berarti keping A lebih positif. Yang disebut duluan AB plus, berarti keping A-nya plus. Kalau misalnya AB min, berarti B-nya yang plus. Ya, kemudian yang B, muatan pada kapasitor Q. Q itu C kali V. C-nya ada 10 mikrofarad. Voltnya kita udah dapat nih 22. Jadi Q-nya 220 mikrocoulomb. Seperti itu. Jadi ada beberapa soal yang perlu loop juga dari bab pertama yang listrik dinamis. Oke, kurang lebih ini variasi-variasi dari kapasitor, rangkaian seri paralel maupun loop. Terima kasih.